Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan kami di acara Bina Imtak Kajian Jumat Pagi SMP YPVDP Bontang. Kajian kita kali ini akan mengambil tema wasiat pemberat timbangan. Namun sebelumnya, marilah kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Hud ayat 41 sampai 48 yang akan dibacakan oleh Rezna Hayden Habibi, sari tilawah oleh Zakiyah Konitah Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rqabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rkam ma'ana. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama' wa qali'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'izuka an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfirli wa tarhamni yakum minal khasirin. Qila ya Nuh uhbita bisalamin minna wa barakatin alaik wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak.
wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga bagi pembaca dan pendengar lantunan kalamullah tadi mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teman-teman siswa SMP Fidatra dimanapun kalian berada, di sini telah hadir narasumber kita, Bapak Agung Purwadi. Yuk kita temui narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Saifah. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Mas Saifah? Alhamdulillah sehat juga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah guru biologi di SMP YTPDP. Alhamdulillah, tema kita kali ini sangat menarik, yaitu tentang sebuah wasiat yang dapat memperberat timbangan, tentunya timbangan kebaikan. Kita langsung saja dengarkan penjelasan dari narasumber kita berikut. Baik Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda batinil haq liyudhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah para pemirsa, kita bertemu lagi di Imtak Jumat pagi SMP Vidatra. Marilah sebelumnya kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk belajar bersama-sama mengkaji ilmu Allah. Yang kedua, salam serta sholawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, para pemirsa, kali ini kita akan mengupas tuntas wasiat pemberat timbangan. Apa saja itu? Tentunya kita akan memulai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan umat manusia ke dunia untuk menjadi khalifah fil ard, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad serta umat-umatnya. Oleh karena itu, yang menjadikan pemberat timbangan nanti di yaumul hisab adalah salah satunya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Semua nabi dan rasul mengajak, mengingatkan umat manusia untuk selalu ingat kepada Allah, mengagungkan asma Allah. Kemudian bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Selalu mengagungkan nama Allah dimanapun kita sedang berada. Nah, pada kali ini pemberat timbangan itu kita akan belajar dari perjalanan Nabi yang mulia, Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Apa kira-kira yang ada di sana? Nabi Nuh alaihissalam Allah utus ke bumi ini untuk membenarkan umat manusia yang sudah mulai tergelincir. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan Nabi Adam. Beliau adalah nabi setelah Nabi Idris alaihissalam, di mana saat itu umat manusia yang ada di bumi ini sudah mulai tergelincir. Mereka sudah berbuat syirik, menyembah selain Allah. Mereka membuat patung untuk disembah, meskipun patung-patung itu sebenarnya adalah patung-patung yang notabene adalah orang-orang soleh sebelumnya yang sudah meninggal. Itu semua adalah tipu daya syaitan. Syaitan sudah berjanji bahwa dia akan selalu menggoda manusia, umat manusia sampai akhir zaman, dari depan, belakang, kiri, kanan. Nah, ini Nabi Nuh ini adalah yang pertama, beliau mengingatkan umat manusia untuk selalu kembali kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi di situ, bahwa Nabi Nuh ini berdakwah sampai 950 tahun usianya. Jadi menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul adalah ketika usia 480 tahun. Tetapi sampai di akhir hayat beliau, Nabi Nuh alaihissalam ini hanya sedikit pengikutnya. Nah, yang diajarkan Nabi Nuh adalah bersabar. Salah satunya adalah ketika umatnya tergelincir menyembah berhala-berhala, dia selalu mengingatkan kepada umatnya. Tetapi apa yang terjadi justru cibiran dan bantahan-bantahan bahwa itu semuanya yang dikatakan ajakan dari Nabi Nuh ini adalah kebohongan. Sampai Nabi Nuh dibilangin orang gila segala macamnya. Itulah yang namanya kebenaran, nak. Minggu lalu sudah disampaikan Pak Solihin, Ustadz Solihin, bahwa kita harus menyampaikan kebenaran meskipun resikonya pahit. Itulah yang diambil oleh para nabi dan rasul. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat di akhir zaman, kita juga harus etiba, mengikuti semua yang dilakukan Rasul. Nah, kemudian
karena Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi yang sangat bersabar, meskipun dia selalu dicibir, dikucilkan, bahkan dibully ya, kalau zaman sekarang dibully, dianiaya bahkan. Nabi Allah ini hanya berdoa, ya Allah, berilah aku kesabaran. Nah, setelah itu Nabi Allah mengadu kepada Allah. Ketika ajakan-ajakannya sudah tidak diperhatikan. Dan di dalam surat Nuh, Nabi Allah berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan kafir. Ya Allah, ini doa. Nah, kemudian setelah Nabi Nuh mengadu kepada Allah di puncak keputusasaannya, nah Allah menjawab apa yang dimohonkan oleh Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera kapal. Bahtera kapal, dan perintahnya ini kalau dipikir dengan kemampuan ilmu kita hari ini, kita tidak akan bisa menjangkau. Kenapa? Karena perintah itu datang di saat teknologi tidak segemerlap saat ini. Nah. Jadi teknologi juga belum ada apa-apanya. Perintahnya membuat bahtera kapal, dan notabene negeri di mana Nabi Nuh berdomisili saat itu adalah negeri yang tidak ada lautannya, bahkan dikelilingin oleh daratan semua. Dan perintahnya bahtera kapal ini harus dibuat di puncak bukit. Nah, di saat-saat kebingungan Nabi Nuh, maka Allah membimbing Nabi Nuh lewat malaikat Jibril. Nah, inilah bahwa ketika seorang umat manusia tetap percaya kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusinya, memberikan jalannya. Dan itu sudah dibuktikan oleh para rasul dan para nabi. Baik, para pemirsa dan siswa SMP Vidatra yang berbahagia, setelah Nabi Nuh membuat bahtera kapal, hanya sedikit orang yang mau membantu. Tapi di situ kembali lagi orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Nuh, dan itu lebih banyak. Yang percaya hanya sedikit, yang tidak percaya lebih banyak. Maka mulai lagi membuli. Dia mengatakan bahwa lihat, si Nuh mulai gila ketika ajakan-ajakannya sudah tidak mempan untuk kita. Kemudian saat Nabi Nuh sedang membuat bahtera kapal, orang-orang juga sudah mulai bukan berita lagi, jadi sudah berita kegilaan dan segala macamnya itu sudah beredar luas. Tapi dengan izin Allah, Nabi Nuh tetap bersabar, tetap selalu mengagungkan asma Allah. Jadi kalimat-kalimat la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim, selalu terlafadzkan dari ucapan Nabi Nuh. Akhirnya dengan berjalannya waktu, kapal bahtera yang diperintahkan Allah atas bimbingan malaikat Jibril selesai juga dibangun oleh Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian bahtera itu sudah jadi di atas bukit lagi, menjadi pemandangan-pemandangan yang ganjil bagi mereka-mereka yang tidak percaya kepada dakwah Nabi Nuh. Maka ada segerombolan orang-orang yang tidak percaya menginisiasi di dalam kisahnya. Dia mulai kasak kusuk, kemudian bahtera sebesar itu, semegah itu, semewah itu tidak akan bermanfaat. Bagaimana kalau kita pakai saja bahtera itu sebagai tempat kita buang hajat? Subhanallah.
Begitulah buruknya orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Nuh. Nah, mereka mulai membuktikan. Jadi setelah Nabi Nuh mengadu kepada Allah, kemudian diperintahkan membuat bahtera kapal, itu rencana Allah. Kita tidak ada yang tahu Nabi Nuh sendiri nanti akan seperti apa. Nah, setelah bahtera jadi ternyata digunakan sebagai toilet kalau zaman sekarang, jadi dipakai untuk buang hajat dan segala macamnya. Nabi Nuh masih bersabar, tetapi di puncak kemarahannya ketika melihat bahteranya itu banyak kotoran manusia di situ, bau tidak karuan, maka Nabi Nuh berdoa lagi untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat. Akhirnya di dalam kisah, orang-orang yang berbuat di dalam kapal Nabi Nuh itu Allah berikan mata yang mereka miliki mulai tidak bisa melihat, dan bahkan mulai samar-samar ia melihat dunia seisinya. Itulah laknat Allah yang ada di dunia sudah diturunkan. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Nah, setelah perlahan-lahan buta, mereka-mereka yang melakukan perbuatan di bahtera Nabi Nuh itu memang Allah butakan. Setelah itu mereka berbondong-bondong, tertatih-tatih sambil merangkak mendatangi Nabi Nuh. Kemudian berkata kepada Nabi Nuh, "Ya Nabi Nuh, berikanlah aku kesembuhan, karena mataku hari ini sudah tidak bisa melihat." Nabi Nuh dengan rasa kejengkelannya, beliau menjawab, "Kalau kalian ingin bisa melihat kembali dunia ini, maka obati dengan tinja yang pernah engkau buang di bahtera kapalku." Maka ada salah seorang yang masih bisa melihat samar-samar, dia merangkak mendaki bukit, kemudian mereka mencari kotoran yang mereka buang di bahtera Nabi Nuh itu dan dioleskan di matanya. Karena Allah yang menolong, maka di situ mereka bisa mulai melihat kembali dunia. Akhirnya seorang ini menjadi saksi dan dia turun kembali bahwa mereka bisa benar-benar sembuh. Apa yang dikatakan Nabi Nuh terbukti. Akhirnya bahtera kapal itu dipenuhi oleh orang-orang buta yang sedang merangkak, tertatih-tatih mencari jalan, mencari kotorannya sendiri di bahtera Nabi Nuh. Dan mereka berusaha untuk bisa melihat kembali. Nah, pemirsa yang berbahagia, ini adalah bukti, dan Allah memberikan bukti bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang Allah firmankan, yang disampaikan oleh nabinya, maka dia akan kena laknat. Laknat di dunia sudah seperti itu, belum lagi mereka nanti akan dapat laknat di akhirat. Subhanallah. Nah, marilah kita hari ini selalu mengambil hikmah pelajaran dari Nabi Nuh dan umatnya yang tidak percaya dengan Nabi Nuh. Kemudian belum selesai sampai di situ, Nabi Nuh masih tetap mengalami hujatan dan hadangan lagi. Dasar orang-orang yang memang benar-benar tidak mau percaya atas firman Allah dan Nabi dan Rasulnya, maka perbuatannya begitu. Ketika dia diberikan cobaan menghamba, tetapi ketika diberikan kesembuhan, maka mereka akan kembali lagi. Itulah salah satu sifat orang-orang yang sombong. Jadi orang sombong itu bukan orang yang memamerkan kekayaannya, kemudian memakan apa yang mereka miliki di tubuhnya, tetapi orang-orang sombong itu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran ketika disampaikan. Nah, kemudian di dalam kisah juga ada seorang ibu-ibu dan putrinya datang ke Nabi Nuh. "Ya Nabi Nuh, kapan kira-kira azab Allah akan datang? Kapal bahtera sudah jadi.
salah satu umat Nabi Nuh bertanya seperti itu. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada Nabi Nuh lewat malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Nuh menjawab, wahai umatku, tanda-tandanya apa? Apabila tempatmu masak di rumah nanti sudah keluar air. Nah, setelah itu benar, tidak selang lama hujan lebat. Kemudian semua rumah air memancar dari lantai dan tempat-tempat masak. Saat itulah Nabi Nuh mengajak semua para pengikutnya yang setia untuk memasuki bahtera kapal yang mereka buat. Jadi kapal ini adalah kapal yang menyelamatkan umat Nabi Nuh yang akhirnya menurunkan umat-umat setelahnya. Dan umat yang tidak percaya kepada Nabi Nuh sudah Allah azab, sudah Allah binasakan saat banjir bandang saat itu. Pemirsa, kalau kita mengkaji lebih lanjut, maka kita tidak akan pernah hanya bisa mengupas dalam waktu 20 ataupun 30 menit. Nah, terutama bagi anak-anakku bisa membaca sirah nabawi Nabi Nuh. Di sana lengkap sekali. Begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya, itu dari saya, dan apabila ada sebuah kebenaran, hanya Allah yang memiliki ilmu itu. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Silahkan. Sebelum ditutup Pak, mungkin ada kesimpulan yang bisa diberitahukan pada kajian pagi ini? Baik, Mas Husaifa, pemirsa yang berbahagia, ada dua hal yang harus kita cermati dari kisah Nabi Nuh ini. Yang pertama adalah sebuah perintah. Marilah kita selalu berucap dan memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini singkat dan gampang diucapkan, tetapi berat timbangannya ketika di yaumul hisab. Yang kedua, mari kita selalu memuji kepada Allah di setiap saat waktu luang dengan membaca subhanallahi wa bihamdihi. Terus seperti itu. Itu perintah Nabi Nuh yang diikuti oleh nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Kemudian larangannya adalah tinggalkan syirik, karena syirik itu adalah salah satu dosa besar. Menyamakan sesuatu dengan Allah. Hanya kepada Allah lah kita meminta, dan hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Yang kedua, larangan itu adalah jangan sombong. Tadi sudah saya sampaikan bahwa orang sombong adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Itu saja. Silahkan Mas Husaifa. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ternyata wasiatnya sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam, luar biasa. Yang bisa saya ambil pada kajian pagi ini, yang pertama, menjalankan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, pujian Allah dengan subhanallah wa bihamdih. Yang ketiga, meninggalkan kesyirikan. Yang keempat, jangan bersikap sombong. Bagaimana teman-teman dan pemirsa di rumah? Semoga kita semua diberi kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan wasiat tersebut. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita akhiri, perlu kami ingatkan, marilah kita jaga bersama-sama kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitar. Dengan mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan memohon kesehatan dalam doa. Nah teman-teman dan pemirsa sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.